Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada kali ini kita bakal masuk langsung ke materi praktikum survei pertambangan minggu ke-7. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk materi pada praktikum minggu ke-7 ini sebenarnya hampir mirip dengan materi sebelumnya, yaitu kita bakal menghitung volume OB, IB, dan juga cadangan tambang dengan menggunakan metode boundary block atau dibuat blok-blok. Kali ini kita bakal menghitung volume pada 10 blok. Oke, nanti bakal ada dua pendekatan atau dua cara, dan juga nanti setelah volume itu sudah didapatkan pada tiap bloknya, teman-teman juga bakal diminta untuk sama membuat peta sebaran titik bor. Hanya saja nanti ada bakal sedikit perbedaan bakal kita tunjukkan, oke? Nah, sekarang sudah ada data di sini, ada data bloknya, boundary bloknya. Maaf. Kemudian di sini juga ada data titik bor. Nah, untuk di sini bisa dilihat, dan juga ada data topografinya. Nah, untuk titik bor di sini itu sudah memiliki elevasi yang sesuai dengan topografi, dan jika kita lihat memiliki nilai string 8, nilai koordinat x, y, z, dan juga deskripsi yang terdiri dari ID titik bor, kemudian diikuti dengan di sini ada cadangannya, itu ada SIM-nya ada dua sama, yaitu SIM E dan SIM F, sehingga ini D2 ini adalah nilai roof dari SIM E, D3 adalah nilai floor dari SIM E, D4 dan D5 itu adalah roof dan floor dari SIM F. Oke. Nah, untuk pendekatan yang bakal kita lakukan itu ada dua. Yang pertama, kita bakal menggunakan ada Excel, dan kemudian nanti juga volumenya dihitung di software Surpa. Oke, untuk pendekatan pertama yaitu menggunakan Excel. Langkah yang kita lakukan adalah data titik bor itu berupa file str, itu kita copy, kemudian kita paste pada tempat yang sama, pada direktur yang sama. Kemudian di sini data bor yang sudah di copy ini dalam format str itu kita ubah formatnya menjadi CSV, sehingga secara otomatis dia akan berubah menjadi file Excel. Sekarang kita buka. Nah, bisa dilihat di sini ada data file headernya, kemudian ada data 00. Di sini kita hapus saja. Tidak ada, ini kita hapus. Oke, sekarang tinggal headernya juga kita ubah. Di sini teman-teman bisa lihat itu yang pertama adalah nilai string karena bernilai 8, itu adalah warna merah, diikuti dengan nilai Y, diikuti dengan nilai X, diikuti dengan nilai Z, kemudian diikuti dengan ID dari titik bor, dan diikuti dengan elevasi dari roof E, diikuti dengan floor dari E, diikuti dengan roof F, dan yang terakhir adalah floor dari SIM F. Oke, kemudian kita ubah ini sehingga menjadi text to column. Kita gunakan tools text to column, kita gunakan delimited, dan delimiternya kita ganti menjadi koma. Oke, sekarang datanya sudah bersih dan urutannya seperti ini. Nah, yang pertama kita bakal menghitung volume dari volume OB. Setelah volume OB bakal kita hitung volume dari SIM E, kemudian terpisah dengan volume dari interburden, dan dilanjutkan dengan volume dari F. Nah, untuk volume OB, itu adalah kita menggunakan selisih dari titik bor hingga mencapai roof dari E. Nah, karena kita menggunakan boundary block, ini kita tinggal mengalihkannya dengan
luasan dari blok itu. Sekarang pertanyaannya berapa luasannya? Bisa dicek dari properties pada segmennya. Kita aktifkan dulu layer yang blok, kita pilih file segment properties. Bisa lihat di sini areanya adalah 40.000 meter kuadrat. Oke, kita masukin 40.000. Ini tinggal di drag ke bawah untuk volume OB di blok yang lain. Oke, sudah. Untuk ini sama, untuk volume dari sim E adalah selisih dari elevasi antara roof dan floornya dikali dengan luasan dari boundary. Kira-kira seperti itu. Dan ini bisa diteruskan, teman-teman sudah tahu. Oke. Namun apa kekurangan dari metode ini? Sekarang kita buat saja ini. Nah, apa kekurangan dari metode ini adalah sebagaimana yang kita tahu, untuk data dari topografi ke roof dari E itu di sini juga dipaksakan berupa boundary. Artinya, jika kita lihat di sini, ya, pada topografi, pada titik bor itu juga dipaksa dibuat seperti blok, seperti praktikum minggu lalu. Padahal kita memiliki data topografi yang seperti ini. Artinya nggak bisa kalau misalnya volume dari OB itu kita gunakan blok untuk permukaan dari topografinya seperti minggu lalu. Pada minggu sebelumnya itu kita memaksakan bahwasannya topografi pun model surface-nya adalah berupa blok yang memiliki elevasi yang flat gitu ya, yang sama. Sementara nyatanya kan tidak begitu. Sehingga dengan metode ini nilai dari OB itu, volume dari OB itu masih belum tepat. Sehingga kita perlu mengubahnya karena ini masih belum tepatnya. Dan selanjutnya, setelah file ini siap, ini bakal kita import dengan cara yang tidak perlu diajarin lagi karena sebelumnya sudah. Hanya saja di sini perlu ditegaskan bahwa string itu ada di kolom pertama, dilanjutkan dengan kolom 3 kolom setelahnya, itu kolom 2, kolom 3, kolom 4 itu adalah koordinatnya y, x, z, diikuti dengan description field. Jadi di sini description fieldnya ada 9. Ada 9 description field, mulai dari ID hingga keterangan dari volume SIMF. Oke. Dan ini adalah tampilan setelah file CSV dari databor 2 ini, yang databor copy ini yang sudah kita edit sebelumnya itu diimportkan. Di sini bisa dilihat sekarang description fieldnya sudah ada 9 ya, mulai dari ID dan seterusnya. Nah, di sini mulai ini merupakan volume dari OB. Oke. Nah, masalahnya volume dari OB ini tadi masih belum tepat, sehingga kita perlu melakukan perhitungan di Surpak. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita siapkan dulu DTM dari topo, file topografi, kemudian dibuat DTM-nya. Nah, dari DTM ini kemudian kita lanjutkan juga dengan pembuatan DTM dari roof tiap blok. Contohnya seperti ini. Ini juga tidak bakal diulang karena sebelumnya sudah pernah kita lakukan.
blok ini dibuat menggunakan copy segment, kemudian mengubah elevasinya sesuai dengan elevasi dari ini adalah roof dari sim A ya, dengan tools math, sehingga sini elevasinya sudah sesuai. Nah, barulah setelah ini itu diubah nilai volume. Kita hitung terlebih dahulu volumenya. Caranya kita gunakan surfaces, kita menggunakan cut and fill, volumes, cut and fill to ends. Nah, kita pilih yang pertama adalah roofnya. Ini kita bakal menghitung ulang nilai OB yang masih belum sempurna pada metode manual menggunakan Excel tadi. Sekarang untuk topografinya ini sudah benar, ini adalah roof A, oke. Dan kemudian untuk boundary-nya kita gunakan juga roof A. Karena ini berwarna putih, boundary string-nya 1, oke. Volumenya adalah OB, oke. Sekarang kita apply. Nah, ini adalah hasil volume yang benar. Oke, sekarang ini bisa kita copy, dan di sini kita munculkan titiknya, kita edit. Oke, titik bornya kita edit, kemudian nah, volume dari OB itu kemudian kita ganti menjadi volume yang lebih teliti. Teman-teman lakukan ini untuk semua blok ya, jadi untuk semua blok, sehingga nilai OB-nya sudah tepat semuanya menggunakan surpak ya. Setelah itu barulah teman-teman nanti membuat peta sebaran. Bagaimana metodenya? Caranya sama dengan minggu lalu, hanya saja untuk layoutnya kira-kira aturannya seperti ini. Jadi ini ada simbol titik untuk keterangan posisi dari titik bornya, kemudian diikuti dengan description dari bor atau ID-nya, kemudian ada volume OB, volume dari sim E, kemudian volume dari IB, dan volume dari F. Oke, ini tidak bakal diulang. Kira-kira layoutnya seperti itu. Untuk pendekatan perhitungan volumenya dengan Excel, lalu disempurnakan menggunakan surpak. Oke. Selain menghitung volume, jadi setelah teman-teman menghitung volume semua ini, tiap bloknya teman-teman juga diminta untuk menghitung volume total, ya tinggal menjumlahkan volume dari tiap blok. Kemudian teman-teman membuat peta sebaran titik bor dengan format atau layout yang seperti yang sudah ditunjukkan, dan juga pertanyaan di modul, khususnya pertanyaan yang sangat menarik ini pertanyaan nomor 6. Tadi kita menggunakan dengan 10 itu kita menggunakan metode manual. Lalu bagaimana jika terdapat data yang banyak? Ini masih 10 titik bor. Kenyataannya nanti bakal banyak, bahkan ratusan titik bor. Lalu bagaimana langkah otomasi ya, secara otomatis untuk melakukan kalkulasi ini sehingga tidak lagi dengan cara manual. Nah, di sini teman-teman diminta memang untuk mengeksplor. Oke. Namun untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kurang jelas bisa ditanyakan ya. Sekian tutorial pada minggu ke-7 ini. Selamat mengerjakan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.